Sekarang ke Onana. Nah, hubungannya ke Onana adalah banyak di grup-grup MU, ada beberapa grup MU semuanya menyalahkan Onana. Ngapain sih, buang aja. Memang harus belanja di Januari. Termasuk salah satu yang paling penting adalah wingback. Posisi wingback asli ya, yang originnya memang dia adalah seorang wingback. Nama-nama yang disebut, kalau gue boleh sebut sih, memang harus big name. Kalau memang mau tahun ini atau enggak dalam 2,5 tahun kontraknya Amorim sekarang kita dapat trofi, termasuk trofi Premier League. Halo, ketemu lagi di channel gue Berka Syafani. Ya, gue akan bikin video merespon kekalahan MU melawan Nottingham Forest 2-3 di Old Trafford alias di kandang. Oke, dari awal gue langsung aja bahas gol-gol yang kejadi di pertandingan itu. Gol dicetak Nottingham Forest, Milenkovic, Gibbs White, dan juga Chris Wood. Catatan buat Chris Wood sendiri memang dia musim ini lagi gacor banget. MU yang golin adalah Højlund dan juga Fernandes. 1-0 di menit awal, berhasil menyamakan kedudukan 1 sama MU, abis itu ketinggalan lagi 2-1, abis itu bablas sudah 3-1, abis itu MU bisa memperkecil ketinggalan 3-2. Masih ada sisa waktu untuk bisa mengejar ketinggalan, bahkan gue juga masih berharap mungkin di 12 menit terakhir bisa 4-3, tapi golnya nggak datang, walaupun secara tensi pertandingan keseluruhan, kita yang nonton juga masih lihat, oh ini mungkin masih ada gol. Dulu di zaman Ten Hag tuh gue kadang-kadang 10 menit terakhir juga, gue rasa wah ini kayaknya udah nggak mungkin ada gol, udah susah banget masuknya. Kecewa banget, sakit banget. Gue ngepost di Instagram story gue juga sakit rasanya. Gue nggak bangun, gue tidur late 12:30. Ya gue umur 40 jadi gue harus sebut juga kalau tidur 12:30, tidur 2:30 pagi nonton bola tuh udah berasa banget besoknya. Puas nggak sih? Kecewa banget. Kaget nggak terlalu. Seperti di video gue sebelumnya, gue bilang Forest akan habis-habisan. Dan kayaknya musim ini semua tim yang ada di Premier League, even yang bawa-bawa, Ipswich, Wolverhampton, Leicester, apalagi yang 10 besar, bahkan kalau misalkan lo lihat 10 peringkat pertama Premier League yang ada sekarang, terus lo convert ke beberapa tahun yang lalu, tuh kayak nggak mungkin. Ada Bournemouth di situ, ya Aston Villa memang bagus 2 musim terakhir. Terus ada Brighton, ada yang jelas ya MU lempar ke halaman kedua lah. Sekarang kita kembali lagi ke posisi 13. Nggak bisa nambah poin dari 2 minggu. Dalam seminggu kita kehilangan 6 poin. Setelah lawan Arsenal dan juga sekarang lawan Nottingham Forest. Sekali lagi kaget, nggak terlalu kaget karena ya nggak terlalu kaget gini. Bukannya karena gue nggak pede, tapi ya kita lagi rebuild, MU lagi rebuild. Forest, mereka musim ini paling bagus gue rasa dari beberapa musim terakhir. Cuman kemarin beberapa kali tiba-tiba ya ininya mereka kalah, terus mereka beberapa kali menang, abis itu kalah. Mereka ingin menang lagi seperti di awal-awal musim. Bahkan kalau nggak salah Forest sempat masuk 4 besar atau 3 besar. Tapi yang udah dibilang sama Amorim, the storm will come. Bahkan dia udah identifikasi, bahkan dia udah memperingatkan bahwa ya badainya pasti datang, dan ternyata memang di Inggris bukan badainya pasti datang secara istilah, but literally badai datang karena di UK weekend kemarin lagi dihantam badai. Bahkan ada satu pertandingan Liverpool lawan Everton, derby Liverpool juga nggak ada, dipostpone karena stadion Everton yang baru banjir. Gue juga bingung di UK bisa banjir. Anyways, bener-bener badainya datang dan kekalahan berturut-turut bener-bener datang. Dan ini kelihatan Amorim cukup pusing, cukup berpikir gimana lagi harus meracik tim ini. At least kalau dia bilang di beberapa pressconnya, oke, gue rebuild, gue belajar, gue beradaptasi, tapi karena pertandingan di Desember pada saat dia masuk ke MU itu banyak banget, jadi dia porsi latihan yang sangat sedikit, coba-cobanya, eksperimennya harus dilakukan di pertandingan. Sedangkan pertandingan di Desember ini nggak ada pertandingan gampang, semuanya pertandingan susah. Premier League musim ini semuanya pertandingan susah. Bahkan nggak ada tim yang bisa dipastikan, even City datang yakin pertandingannya akan menang. No, City juga akhirnya harus seri lagi. Chelsea lagi winning ways sih, dia lagi menang terus. Pada saat gue bikin video ini semalam mereka baru menang lawan Spurs 4-3, ketinggalan Cole Palmer. Gila. Gue mungkin pengen bikin satu video tentang Cole Palmer, but nanti dulu lah. Yang jelas gue harus merespon dulu nih kekalahan MU 2-3. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Dari mulai gol yang terjadi. MU beberapa pertandingan sebelumnya sempat golin di menit-menit awal. Bukan menit, detik-detik awal bahkan. Tapi kali ini karmanya datang, MU harus kecolongan di menit awal.
Dan datangnya dari corner yang memang pas lawan Arsenal kemarin udah dibahas banget. Arsenal kebetulan jago, MU defense-nya nggak menyangka itu kan datang. Tapi kebobolan lagi lawan Forest lewat sundulan Milenkovic, dan di situ berdirilah seorang Licha The Butcher atau Lisandro Martinez untuk menghadang Milenkovic yang badannya gede, badannya keker. Dibilang tinggi banget juga mungkin nggak, tapi cukup kalau mismatch lah sama Lisandro Martinez. Gua nggak tahu kenapa yang harus jaga dia ya. Atau mungkin karena ya De Ligt-nya lebih banyak menjaga Chris Wood yang juga porsinya lebih gede atau posturnya lebih gede. Kecolongan di menit awal ya itu bakalan menjadi PR-nya Amorim banget. Jangan sampai kebobolan lagi karena set piece. Tapi ngeresponnya menurut gue cukup baik. Setelah kebobolan 1-0, pegang bola lebih banyak, malah gue lihat oke, ini salah satu identitas yang mungkin udah lama juga kita nggak lihat. Pada saat kecolongan kita bisa lebih kontrol sama bola. Tapi ternyata terbukti. Ternyata nggak lama bisa nyamain kedudukan 1-1. Tapi setelah itu babak kedua mulai kembali kecolongan di menit-menit awal, dan ini yang menjadi catatan. Kebobolannya gara-gara kesalahannya Bruno. Tapi gini, memang sebelumnya kita udah bahas ya, salah satu kekuatan atau identitas atau idea atau strength-nya MU sekarang adalah mereka harus naik transisi dari bertahan atau ngerebut bola, dari intercept langsung naik ke setengah lapangan lawan. Tapi pada saat gue beberapa kali melihat pada saat proses itu terjadi, mau lewat wingback, mau lewat tengah, mostly lewat wingback. Nanti kita akan bahas soal itu juga. Pada saat mau naik ke atas, tapi nggak berhasil, kena intercept, track back-nya itu yang menurut gue jadi problem. Makanya Amorim beberapa kali bilang, di press conference juga dia bilang, run, lari. Nggak ada tim bisa menang kalau misalkan nggak lari. Bahkan dulu waktu dia di Sporting, tim Sporting itu secara miles jarak tempuh dari jarak lari dari seluruh pemainnya itu katanya salah satu yang paling terbaik di Eropa. Tapi golnya Bruno itu menurut gua ya memang ada, ya namanya juga masih adaptasi ya. Adaptasinya tuh Yoro baru aja menjadi debut, terus Bruno intercept bola, abis itu dia terima bola, dia balik badan. Seingat gue dia ngoper sebelum dia melihat ada orang di situ apa nggak. Cuma di kepalanya dia yakin Yoro masih berdiri di situ. Tapi ternyata Yoro sudah berpikir, oke, kita akan naik ke atas secara cepat sehingga dia maju ke depan untuk naikin defensive line-nya. Tapi ternyata tempat atau area yang dipassing sama Bruno, Yoronya udah nggak ada di situ. Langsung transisi ke rebut, dioper ke Gibbs White. Gibbs White tendang dari luar kotak penalti, bolanya belok masuk. Bahkan tadinya gue lihat pada saat gol itu terjadi, gue mikir masuk kolong atau licin, karena hari itu kan hujan dan gue tahu banget, gue yakin banget kondisi rumput juga licin. Jadi bola-bola kayak gitu bakalan shot. Tapi ternyata enggak. Kalau kita lihat dari kamera tayangan ulang di belakang, ternyata bolanya lurus seakan ke kiri, abis itu ke kanan, dan Onananya sudah bergerak ke kanan dan di depan orang itu bolanya belok. Ini komentarin gol ini ya. Menurut gue salah satu yang harus dipunyain MU itu, sebelum kita bicara soal kesalahannya Onana, tapi pada saat bola kerebut, mental, kesiapan, konsentrasi, lalu apa yang mau dilakukan, itu yang mesti diperbaikin. Karena begitu kerebut, gue juga pas ngelihat, gila, ternyata rentan banget ya. Bukan hanya kerebut, gue yakin ada beberapa tim pada saat kerebut, akan ada open space, akan ada outnumber di belakang, maksudnya strikernya mungkin ada pemain lawan, ada 3 di daerah sendiri, mungkin backnya ada 2. Tapi kalau sistem berjalan dengan baik, kemungkinan gol itu masih 50-50. Ini pada saat bola lepas dari Bruno, nggak bisa diambil sama Yoro, langsung diambil sama pemain Nottingham Forest, dioper ke Gibbs White. Gue udah punya feeling 60-70% ini bakalan terjadi gol nih. Dan bahkan terjadi golnya jauh lebih buruk daripada yang gue bayangin. Bukan set play yang kerjasama benar-benar 1 lawan 1, tapi dari jauh ditendang dan Onana bergerak ke arah yang salah. Jadi menurut gue posisi pada saat bola direbut, semua pemain harus track back. Itu yang dari latihan kita lihat video latihan Amorim bersama dengan pemain MU pertama kali. Lari. Dia sebelum run, back, mundur. Karena memang ternyata kelemahan MU adalah track back. Pada saat kerebut dia nggak mundur. Walaupun memang kejadiannya di gol itu adalah Bruno kerebutnya di daerah sendiri. Tapi menurut gue itu masih bisa diperbaikin dan masih bisa at least nutup potensi gol. Ya mungkin kemungkinan golnya 30% atau 40%. Ini kelihatan kayak, wah gila, celahnya banyak banget. Kayaknya pemain lawan jauh lebih tahu apa yang harus dilakukan, dan pemain MU
garis belakangnya juga nggak tahu harus apa yang dilakukan. Akhirnya tendangan itu masuk. Sekarang ke Onana. Nah, hubungannya ke Onana adalah banyak di grup-grup MU, ada beberapa grup MU semuanya menyalahkan Onana. Ngapain sih, buang aja. Gue bukannya bela Onana, tapi ini kita bicara fakta aja. Sebagai kiper, mental pada saat bola kerebut, kalau kita melihat itu dia balik lagi. Kesiapan dari defensive line pada saat bola kerebut itu yang membuat mungkin Onana juga secara ini sudah jiper duluan, udah ngerasa kayak wah ini berat nih, anxious duluan, padahal bolanya belum ditendang, sehingga pada saat bolanya ditendang reaksinya juga jadinya seperti itu, walaupun memang bolanya berbelok ya. Jadi kalau ditanya Onana salah nggak menurut gue, ya dia melakukan kesalahan, tapi menurut gue untuk sebagai kiper itu kesalahan yang boleh gue bilang itu kesalahan minor yang akan terjadi sama kebanyakan kiper. Yang mesti dilakukan adalah kedepannya adalah kesiapan daripada defensive line-nya termasuk Onana. Jadi Onana juga punya save, dia bisa fokus melihat bola pada saat bola kerebut. Ini mereka sudah punya ide yang sama pada saat bola kerebut, mereka nggak panik. Tapi yang terjadi kelihatan banget back-nya itu panik. Dan Onana udah sering banget nyelamatin MU. Satu kesalahan seperti itu menurut gue sangat-sangat termaafkan. Karena menurut gue kesalahannya bukan hanya dari dia, tapi ya satu tim, dari mulai Bruno, transisi yang kurang tepat, komunikasi sama Euro yang kurang baik, akhirnya terjadi gol kedua itu. Dan begitu gol kedua, menurut gue responnya juga masih cukup baik kita masih bisa pegang bola, tapi sudah mulai terlihat nggak punya ide lagi untuk gimana caranya masuk. Walaupun skemanya tetap berjalan, identitasnya tetap berjalan. Sirkulasi bola cepat, naik ke depannya juga cepat. Walaupun nanti di situ ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, termasuk belanja pemain. Gol ketiga Chris Wood sama kurang lebih panik di belakang, track back yang kurang cepat. Golnya bagus, ya cukup bagus sih. Gameplay yang kayaknya sudah biasa dilakukan sama Nottingham Forest. Ada Chris Wood di situ, badannya besar, biasa golin dari tandukan juga. Dan secara gol juga di crossing, terus habis itu disundul, bolanya jatuh di far post pada saat Onana dan juga dua pemain belakang MU yang ada di depan gawang nggak bisa berbuat apa-apa. Ya itulah mungkin kalau gue sendiri dibilang wah dibodoh banget. Ya shit happen sih. Mimpi buruk itu memang ada. Tapi kalau ditanya masalahnya di satu individu, 1-2 atau backnya bodoh segala macam, satu tim menurut gue. Karena mental kolektif itu juga sama pentingnya sama mental pribadi. Lu sebagai pemain lu bisa bagus secara mental lo sendiri, tapi kita punya mental kolektif. Lu bagus sendiri, mental lu bagus sendiri, mungkin nggak akan terlalu berpengaruh kalau misalkan sisa tim lu punya mental yang nggak bagus. Mentalnya bagus itu bukan hanya pengen menang ya, tapi pada saat lu di posisi sulit, decision making lu fokus sama pertandingan, nggak cemas dengan apa yang mau terjadi dan mau ngambil resiko. Pada saat lo udah cemas, pada saat lo udah anxiety menjalankan pertandingan, kemungkinan lo akan bermain aman. Nah, bermain aman itu kemungkinan untuk memenangkan pertandingan nggak, apalagi lawannya seperti Forest yang tipis-tipis mereka nothing tulus datangnya. Gue main di kandang lawan, kalah ya udah. Tapi kalau menang, ini akan jadi story karena Nottingham Forest udah lama banget nggak menang sama MU, terutama menang di Old Trafford. Well, itu dia yang bikin kita jadi berpikir, ini bener-bener the storm will come nih. Tapi yang menurut gue bagusnya dari MU adalah setelah itu Bruno melakukan kesalahan itu dan akhirnya dia mencetak gol. Dan masih punya peluang sekitar 12 menit kalau nggak salah. Gue masih ngerasa ini masih bisa ada gol nih, tapi ya nggak berhasil aja. Jadi menurut gue kecewa iya, tapi memang nggak terlalu kaget karena memang ini sudah Amorim juga udah peringatin gitu, the storm will come, ya badai pasti datang. Ya ini salah satunya. Harapannya badai cepat reda. Nah mungkin salah satu yang bisa bikin badainya reda adalah kalau gue memang harus belanja di Januari. Termasuk salah satu yang paling penting adalah wingback. Posisi wingback asli ya, yang originnya memang dia adalah seorang wingback. Nama-nama yang disebut, kalau gue boleh sebut sih memang harus big name. Kalau memang mau tahun ini atau enggak dalam 2,5 tahun kontraknya Amorim sekarang kita dapat trofi, termasuk trofi Premier League. Dua nama yang tersebut kemarin masuk dalam bursa adalah Alphonso Davies Bayern Munchen sama Theo Hernandez dari AC Milan, main Prancis. Ini dua pemain yang bisa merubah semuanya, karena kalau ada Alphonso Davies di kiri, Theo Hernandez juga bermain di kiri. Dalot mungkin bisa lebih fokus di kanan, karena Dalot di kiri kemarin ya jelek dia mainnya, statistiknya jelek banget, banyak yang 0. Hanya jadi pelengkap pemain yang 11 itu aja. Kontribusinya creating chances hampir nggak ada. Dan Ahmad
di sebelah kanan memang dia bagus, tapi dia bukan posisi originnya di situ. Dan gue yakin dia dipasang di situ ya memang ada unsur maksa gitu. Karena kebetulan beberapa pertandingan dia bisa jalanin dengan baik. Tapi kalau ditanya posisi aslinya bukan di situ dia. Menurut gue untuk Ahmad mendingan dia fokusnya nyerang aja. Dia mendingan di inside striker atau mungkin kalau mau nekat-nekat striker. No, di inside striker. Kalau menurut gue dia sayang banget taruh di kanan karena secara defense minim, nyerangnya juga jadi terlalu jauh dia ke kotak penalti. Karena menurut gue beberapa kali Ahmad ada di kotak penalti, ada di dalam box pegang bola, entah bola first time, bola lambung, dia bisa volley. Bolanya selalu bahaya gitu. Tidak hanya bola volley, bola mentah, tapi atau bola rebound atau second ball. Tapi pada saat dia pegang bola dan masuk ke dalam kotak, kita bisa melihat ada peluang di situ. Dia bisa creating chances dan itu bisa memungkinkan teman-teman yang lain atau pemain yang lain untuk bisa cari tempat untuk mencari celah kosong untuk bisa cetak gol. Jadi menurut gue wingback ini menjadi salah satu dibandingin striker untuk sekarang ya. Kalau boleh milih, ya harusnya beli dua-duanya ya. Tapi kalau boleh memilih hanya satu pemain di Januari besok, gue mendingan beli wingback. Alphonso Davies atau Theo Hernandez. Menurut gue hanya dua nama itu yang kepikiran di kepala gue. Karena daripada lu beli pemain nanggung lagi, MU udah sering banget beli pemain nanggung. Joshua Zirkzee, Højlund. Sorry, bukannya gue bilang mereka nggak jago. Cuma masih butuh waktu lagi untuk improve gitu. Dan menurut gue udah gak ada waktu lagi. Kalau mau beli sekarang wingback. Karena apa? Selalu MU memulai permainan atau nge-build up serangan selalu dari wingback. Memang dari belakang. Lihat berapa kali Maguire crossing dari belakang karena nggak bisa pelan-pelan untuk naik. Karena Nottingham Forest sudah tahu banget gimana caranya ngeblok defensive line-nya untuk naik pada saat mereka MU pegang bola. Daerahnya ditutup terus. Jadinya Maguire harus kasih bola lambung. De Ligt juga kalau nggak salah harus kasih bola lambung. Maguire paling banyak. Oper langsung ke Dalot. Dalot pemain kaki kanan harus taruh di wingback kiri. Udah habis pegang juga nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya balik lagi. Gue kemarin nonton satu komentar dari salah satu pundit, dia bilang MU sering banget, Gary Neville yang ngomong, lupa gue siapa yang ngomong, sering banget di depan kotak penalti nggak punya ide, akhirnya passing baik lagi, seperti yang dilakukan sama Ten Hag. Ya untungnya sekarang lebih banyak dilakukan di daerah lawan. Cuman kalau misalkan memang ini nggak ada solusi dan udah menjadi kebiasaan, akhirnya lebih baik main safe, balik lagi ke belakang, akhirnya banyak posesi, tapi posesi di lapangan sendiri buat apa gitu. Dan menurut gue ini penting banget. Alphonso Davies dari Bayern Munchen atau Theo Hernandez. Dan katanya Alphonso Davies katanya udah mulai pembicaraan juga sama MU. But we'll see. Satu lagi adalah bermain taktis. MU mainnya taktis. 1-2 kali sentuhan. Di awal pertandingan cukup baik. Menurut gue itu cukup nilai poin plusnya. Dan akhirnya golnya datang. Nyamain kedudukan satu sama. 3-2. Menurut gue respon yang cukup baik. Tapi tetap unacceptable. Kalah 3-2 unacceptable. Leny Yoro tampil sebagai debut, menurut gue bagus banget. Bagusnya tuh as in gini, mungkin dia nggak yang superior banget, masih kecolongan 3, yes gue tahu. Tapi gue ngerasa adanya Yoro, dari gesturnya, dari santainya, dari pergerakannya dia, gue ngelihat pada saat pegang bola dan pada saat tidak pegang bola, pada saat teman pegang bola, dia cukup nyaman dan terlihat seperti pemain yang udah lama menjalankan starters bersama dengan MU. Dan itu menandakan bahwa kemampuan adaptasinya dia di sebuah tim atau formasi baru dan mentalnya itu cukup baik. Coba bayangin, lu baru masuk, belum sempat main, lu cedera. Panjang banget. Kemarin lu main pertama kali lawan Arsenal, tim besar. Setelah itu harus main sebagai starter pada saat MU baru saja kalah. Tapi menurut gue dia cukup baik. Beberapa intercept dilakuin sama dia, pergerakan-pergerakan gak ada bolanya, mempengaruhi banget. Bahkan kayak dia udah luwes aja gitu pada saat Maguire pegang bola, pada saat De Ligt pegang bola, dia tahu harus bergerak kemana. Dia pegang bola tuh berani juga untuk ngadep ke gawang lawan untuk pegang bola 2 detik, 3 detik untuk nyari posisi temen yang enak untuk dipassing. Jadi menurut gue ini pemain yang akan menjadi starter terus-terusan sih. Pada saat apalagi timnya udah lebih jadi, pemain-pemainnya juga udah lebih lengkap. Menurut gue dia punya future yang gila sih di MU. Gila tuh artinya bakalan kalau sampai MU menjadi juara entah tahu kapan dan dia akan menjadi bagian tim itu, mungkin dia bisa menjadi pemain kayak Rio Ferdinand di MU. But we'll see. Speednya cepat ya, kita udah bahas lah di video kemarin. Leny Yoro top menurut gue. Salah satu yang paling penting yang gue lihat dari pertandingan kemarin adalah decision making yang dilakukan sama Amorim. Pergantian dan apa yang harus dilakukan pada saat timnya sedang tertinggal 1-3 di kandang. Dia langsung ganti Garnacho sama Rashford. Dan decision seperti ini menurut gue, kalau sampai setelah diganti Rashford langsung golin, misalnya nih, let's say kemarin Rashford nggak golin, bahkan menurut gue jelek itu permainannya. Dia beberapa kali kutak-kutik nggak jelas, bolanya hilang, direbut beberapa kali bahkan.
Kalau sampai Garna diganti sama Rashford, abis itu Rashfordnya golin, decision seperti ini yang menurut gue bisa menambah atau gain trust dari pemain ke pelatih. Oh gila, pelatih gue ngelakuin sesuatu dan terbukti itu bener. Dan menurut gue risk taking atau ambil risiko seperti ini perlu banget dilakuin sama Amorim, dan dia sering melakukan itu. Ketinggalan 1-3 langsung ganti. Nggak tahu hasilnya gimana. Tapi ya gantinya dulu. Banyak beda-beda pendapatnya. Ada yang bilang ngapain sih gerusak-gerusuk, kasih kesempatan dulu. Bahkan ada yang bilang kenapa sih harus ngelakuin rotasi, kenapa nggak langsung segera tentuin pelatih baru masuk, emang dia akan eksperimen, tapi langsung tentuin aja siapa 11 pemain yang paling pas main buat tim gue gitu. Tapi menurut gue ini tidak dilakukan sama Amorim, karena satu, dia masih proses untuk nyari siapa pemain paling tepat. Kedua, emang opsinya nggak ada. MU nggak punya opsi, sama sekali nggak punya opsi. Bahkan banyak yang bilang kalau misalkan memang Amorim ingin punya pemain sesuai dengan ada yang kepala dia, mungkin 70% dari squad yang ada nih, 25 squad, hanya 70%, hanya 30% yang bisa bertahan. Sisanya 70% nggak bisa main di situ. Jadi mereka harus lakukan rotasi. Nah, pergantian kayak gini menurut gue jadi penting. Ya gambling antara tambah hancur atau golin. Ya terbukti, ya memang dia tidak golin. Tapi kalau sampai golin, ini akan gain respect dari fans sama dari pemain juga. Oh iya, ini pelatih gue bener nih. Dan menurut gue termasuk yang support dan juga pro sama Amorim melakukan hal seperti ini. Karena penting, 1-3 lo udah nothing tulus. Gue lupa golnya menit keberapa. Tapi yang jelas sudah nggak punya banyak waktu untuk bisa ngejar. Apalagi secara tensi pertandingan, tempo pertandingan, kelihatannya MU nggak akan bisa tiba-tiba comeback 4-3. Masih ada harapan, tapi kemungkinannya kecil. Dan satu lagi, paling gampang katanya gini, gue kemarin nonton salah satu interview dari pundit-pundit di gue lupa di Sky Sport. Mereka bilang paling gampang, kenapa pemain MU kalau dirombak atau di rebuild atau dijual atau ya dirombak lah, 70% ini nggak akan bertahan, pasti akan dibuang. Paling gampang gini, dari squad MU yang sering dipakai sekarang, dari 25 pemain ini, berapa pemain yang akan bisa diterima di klub 4 besar? City udah kelempar makan. Dari Arsenal, Liverpool, Chelsea, satu lagi gue lupa. Ya City lah taruh, the Big Four. Ada nggak pemain MU yang bakalan bisa masuk ke tim inti dari 4 tim teratas itu? Hampir nggak ada. Mungkin hanya Bruno. Ugarte, belum tentu. Lenioro, maybe. Belum, tapi gue yakin juga. Rashford, big no. Onana, maybe. Dikit banget. Artinya, berarti kalau lo mau compete di 4 besar, lo mau ngincer posisi Eropa, harus ganti semua. Ya ini mungkin kekecewaan, tapi it is what it is. Kenyataannya seperti itu memang. So, ya memang harus belanja. Entah gimana caranya. Karena gue ngelihat semakin terlihat banyak pemain yang clueless, banyak pemain yang nggak punya ide, no idea gue harus ngapain gitu. Ya balik lagi, ini soal Amorim selalu berada di depan pemainnya pada saat media, pada saat press con dia selalu berada di depan pemainnya. Artinya dia pasang badan, ini salah gue. Dia udah bilang ini salah gue. Ini salah gue. Bruno dia banyak yang salahnya Bruno segala macam. Dia nggak point tunjuknya dia ke sini salah Bruno, tapi dia bilang ini salah gue. Well, ya menurut gue itu satu gesture yang cukup baik karena pemain pada saat self-esteemnya sedang rendah sekali, yang dia dibutuhkan adalah seorang pelatih yang bisa dianggap sebagai, ya mungkin kalau muda-muda mungkin bukan bapak ya, sebagai kakak gitu, abang-abangannya gitu. Ya Amorim itu kan abang-abangannya mereka kan. Dan menurut gue Amorim cukup pandai banget menghadapi media yang banyak banget. Kemarin Amorim ditanyain kan, apa yang bedain Portuguese League sama Premier League? Dia bilang media kan. Amorim katanya banyak bilang, fans-fans banyak yang teriak, katanya udah lo berhenti interview karena banyak banget press con-nya. Gue juga kaget, ternyata materi untuk gue nonton hasil interviewnya dia banyak banget, dari mulai interview yang serius, interview di stadion, sampai interview receh untuk jawabin pertanyaan-pertanyaan di Twitter atau di sosmed. Dan dia bisa menjawab pertanyaan sambil ketawa-tawa gitu. Ya, that's the fact dari Amorim yang udah dijalankan hampir 2 minggu ini. Dan sekali lagi, yang paling harus diperbaikin itu dia. Pada saat transisi dari bertahan ke depan, itu yang mau kita lihat di pertandingan selanjutnya melawan Victoria Plizen. Kita akan main di Europa League tengah minggu, hanya berjarak 2 atau 3 hari, nggak nyampe 3 hari full bahkan. Artinya nggak berjarak 24 jam kali 3 mungkin. Nggak lumayan sih, 24 kali 3 ya semenjak hari pertandingan kemarin terakhir lawan Forest. Gue nggak tahu apa yang dilakukan, tapi yang salah satu yang perbaikan adalah pada saat mereka naik di build up serangan dari belakang ke depan, dan transisi itu gagal karena dipotong sama pemain lawan. Mudah sekali langsung terekspos pertahanannya, dan gue yakin pelatih Victoria Plizen nanti akan menjadi lawan kita di Europa League. Mereka akan membaca apa yang dilakukan sama Nottingham Forest.
Karena kita kalah sama Nottingham Forest. Benar-benar kalah, bukan kalah karena hoki atau no, kita kalah. Mereka jauh lebih pede. Kualitas pemain nggak percaya gitu. Pemain MU sekarang yang gajinya mahal banget, yang mungkin salah satu tim yang paling mahal di Inggris sekarang harus kalah sama Nottingham Forest gitu. Striker aja Chris Wood, ya gue bukan yang karena, cuman siapa yang tahu dia beberapa tahun lalu nggak ada. Ya mungkin hanya orang-orang yang ngerti bola aja, orang New Zealand kalau nggak salah. Well, itu dia yang harus diperbaikin. Satu, wingback. Terus kedua, beli pemain nomor 9, tapi itu later. Satu, wingback lo di Januari. Dan kita akan lihat seperti apa pertandingan lawan Victoria Pleasant. Gua harap sih harusnya menang ya. Ya mungkin The Storm masih berlangsung terus. Badainya masih akan ada terus. Berarti at least ada hari-hari cerah dikit lah di pertandingan selanjutnya. Kalau lo mau komentar, lo mungkin punya pendapat yang berbeda sama gua, langsung aja tulis di komentar di bawah. Support Bahasa MU, kita ketemu lagi di Bahasa MU episode berikutnya. Glory!